Saudara, meski telah berstatus sebagai tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Polisi menyiapkan metode pemeriksaan konfrontasi pada Putri untuk mengorek keterangan Putri yang bersikeras menjadi korban pelecehan. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, belum ditahan meski sudah berstatus tersangka pembunuhan berencana Yosua. Tim Sus Polri menghentikan pemeriksaan setelah Putri dicecar selama 12 jam Jumat lalu. Putri tetap mengakui dirinya sebagai korban pelecehan seksual meski Polri telah menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Yosua. Juga sudah menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan oleh penyidik dalam BAP-nya, ya. Dan secara konsisten juga klien kami Ibu PC telah menjawab di seluruh pertanyaan dalam BAP terkait, ya, termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu PC. Peran Ibu PC sebagaimana yang disangkakan kepada klien kami, ya. Berdasarkan klien kami dalam BAP tersebut, dugaan tersebut tidaklah akurat dan telah dijelaskan klien kami secara konstruktif kepada penyidik. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Namun kesaksian Putri Chandrawati akan kembali diuji saat istri Sambo tersebut dikonfrontasi bersama 3 tersangka lainnya Rabu 30 Agustus 2022. Untuk pemeriksaan saudari PC pada malam hari ini dihentikan dulu, ya, karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup, malam hari ini akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua Ramos Huta Barat mempertanyakan alasan polisi belum melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Dengan tidak ditahannya Ibu PC itu sudah sangat tidak memenuhi rasa keadilan terhadap warga masyarakat. Oleh karena ini kami masih sangat mengharapkan bahwa Ibu PC itu untuk dilakukan penahanan. Memang ada alasan diskresi yang diberikan undang-undang kepada penyidik untuk tidak melakukan penahanan. Nah, namun alasan itu menurut kami atau diskresi tersebut tidak tepat untuk dilakukan dalam perkara ini karena ancaman hukuman terhadap yang diterapkan terhadap Ibu PC itu pasal 340 yaitu hukuman mati. Polri menyebut Putri Chandrawati memiliki sejumlah peran dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Putri disebut ikut hadir saat Sambo meminta Richard menembak Yosua. Polri juga menyatakan istri Sambo mengajak para tersangka lainnya dari rumah di Saguling ke Duren 3 dan ikut hadir saat para ajudan serta sopir Sambo dijanjikan sejumlah uang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjanjikan penyidikan termasuk proses rekonstruksi kematian Yosua akan berjalan transparan. Tim Liputan Kompas TV. Iya, besok saudara akan digelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua di kawasan Duren 3, yakni tempat kejadian perkara di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dan bagaimana kemudian kejadian sesungguhnya besok akan terungkap jelas lewat rekonstruksi, itu harapannya. Sebelum dan setelah menjadi tersangka, saudara, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tetap mengakui dirinya sebagai korban pelecehan. Tim Sus Polri pun menyiapkan strategi konfrontasi Putri Chandrawati dengan para tersangka lainnya dalam pemeriksaan Rabu nanti. Bagaimana menganalisis sikap istri sang jenderal dalam kasus penyidikan pembunuhan berencana Yosua? Kami akan bahas bersama pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam, Bung Reza, sehat selalu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Reza, banyak pakar lain, psikolog ya, yang menyatakan bahwa kecil kemungkinan terjadi pelecehan terhadap Ibu Putri Chandrawati. Apakah Anda berpendapat sama? Sejak pertama kasus ini mengemuka ke publik, saya terus terang mempertanyakan pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan. Karena sepemahaman saya, ketika aksi kekerasan seksual atau misalnya pelecehan seksual dilakukan, kenapa ini justru dilakukan di daerah, di wilayah yang tidak dikuasai oleh si pelaku. Anggaplah waktu itu pelakunya adalah Brigadir Y. Sementara daerah itu bukan dia kuasai,
dia tidak bisa memastikan bahwa CCTV bisa dilenyapkan, dia tidak bisa memastikan bahwa sekian banyak orang bisa disingkirkan agar tidak menjadi saksi, dia juga tidak bisa memastikan bahwa tidak tersedia akses bagi calon korban atau sasaran. Baik, tapi kan itu dulu, lalu kemudian lokusnya berubah, tempatnya berubah di Magelang. Tetap saja menurut saya janggal, karena apalagi rumah yang di Magelang itu disebut-sebut sebagai rumah pribadi komandannya. Semakin jelas bahwa itu memang bukan pemilihan TKP yang tepat andaikan seorang mendiang Brigadir Y ingin melakukan aksi kekerasan seksual. Kenapa Anda meyakini bahwa, saya boleh menyatakan bahwa Anda meyakini bahwa tidak terjadi pelecehan? Oh, belum tentu. Saya justru menduga boleh jadi ada pelecehan seksual. Tinggal lagi persoalannya adalah siapa pelaku dan siapa korbannya. Begini, Mas Aiman, seringkali kita bicara tentang kekerasan seksual, teman-teman Komnas Perempuan terutama suka sekali menggunakan teori relasi kuasa. Artinya kejahatan atau kekerasan seksual dilakukan oleh pihak yang dominan terhadap pihak yang submisif, pihak yang superior terhadap yang inferior, terhadap yang berkuasa, dari yang berkuasa terhadap yang dikuasai. Nah sekarang kita bayangkan, baik itu di Duren 3 maupun di Magelang, kira-kira hitung-hitungan di atas kertas siapa yang dominan, siapa yang submisif. Ibu Putri pasti lebih dominan. Ya, saya tidak membayangkan bahwa seorang brigadir berada pada posisi yang superior. Dengan demikian, kalau kita terapkan teori relasi kuasa, justru kemungkinan yang terjadi adalah pelecehan seksual di mana korbannya adalah laki-laki, pelakunya adalah perempuan. Tentu saja ini harus Oke. Jadi Anda ini tentu tidak mendahului penyidikan polisi, tapi ini dari logika psikologi, dari analisis psikologi, bahwa bukan berarti tidak terjadi pelecehan. Mungkin saja terjadi pelecehan, tapi terjadi pelecehannya itu justru sebaliknya dari Ibu Putri terhadap dari Ibu Putri terhadap Brigadir Yosua, betul? Ya, sejak awal narasi yang terbangun berulang kali oleh 4 orang paling tidak, semuanya beraroma tentang seks. Tinggal lagi apakah ini merupakan kontak seks yang sifatnya konsensual, mau sama mau, kemudian dikemas menjadi perselingkuhan, ataukah ini merupakan kontak seks yang tidak konsensual, tidak berdasarkan mau sama mau. Nah kalau kita anggap ini sebagai kontak seksual yang non konsensual, misalnya pelecehan seksual, maka secara objektif kita harus membuka 2 kemungkinan. Apakah perempuan sebagai pelaku dan juga sebagai korban, demikian pula apakah laki-laki akan berposisi sebagai korban atau pelaku. Kita tidak akan a priori menggunakan teori relasi kuasa untuk serta-merta mengatakan bahwa pelaku pasti berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pastilah korbannya. Meskipun soal pembuktian akan sulit, karena yang bersangkutan Brigadir Yosua sudah meninggal, sementara Putri Chandrawati mengakui bahwa ia dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Bagaimana kemudian proses pembuktiannya? Sejak awal di kompas.com pun saya sudah menulis tentang tanda petik apa sesungguhnya manfaat dari diangkatnya narasi tentang pelecehan seksual tersebut. Pasalnya adalah karena, sekali lagi, Brigadir Y sudah berpulang. Jadi kita tidak bisa melakukan klarifikasi. Yang bersangkutan tidak bisa memberikan counter argumentasi terhadap tuduhan bahwa dia sudah melakukan pelecehan seksual. Demikian pula terhadap PC, karena laporannya sudah di SP3, maka tidak ada manfaat yang dia bisa peroleh dari narasi pelecehan seksual tersebut. Konkretnya, korban kekerasan seksual semestinya mendapatkan restitusi dan kompensasi. Tapi kalau kemudian laporan tentang kekerasan seksual itu sudah di SP3, padahal yang bersangkutan sudah kadung dinarasikan menjadi korban, betapapun yang bersangkutan mungkin bukan korban, tapi tetap tidak ada manfaat baik itu restitusi maupun kompensasi yang akan dia peroleh dari narasi pelecehan seksual tersebut. Ya, jadi bagaimana untuk membuktikannya? Tentu ini bicara soal pembuktian secara hukum, tapi secara psikologi kan susah kalau memang mengandalkan hanya psikologi, sementara fakta hukumnya berbeda misalnya. Beruntungnya adalah majelis hakim ketika membuat putusan akan mengatakan kalimatnya kurang lebih adalah sah dan meyakinkan. Oke. Sah berarti menggunakan parameter objektif, pembuktian, keterangan dari para saksi. Sementara meyakinkan adalah berdasarkan logika dan juga intuisi hakim. Nah, apa yang kita diskusikan saat ini barangkali tidak cukup untuk memberikan sesuatu yang atau penegasan yang sifatnya sah gitu ya. Tapi dari sisi meyakinkan, dari perspektif keilmuan, saya pikir tersedia dasar bagi majelis hakim untuk punya pemikiran dan juga punya intuisi bahwa pelecehan seksual itu tidak terjadi. Oke, jadi memang hati-hati betul. Kalau tadi saya sebelumnya berbincang soal dakwaan nanti yang diajukan hati-hati betul. Karena ketika misalnya dikatakan dilecehkan sebagai motif dan lain sebagainya, tapi kemudian yang terjadi sebaliknya, maka ini akan bermasalah dalam proses persidangan. Tepat. Kompleksitas semacam itu yang sejauh ini memang harus diantisipasi oleh pihak kepolisian. Nah, saya sungguh-sungguh berharap
bahwa proses rekonstruksi besok akan berbuah manis. Kenapa? Karena penyusunan BAP hampir bisa dipastikan sepenuhnya mengandalkan daya ingat manusia, daya ingat si terperiksa, termasuk daya ingat PC. Nah, psikologi berpandangan bahwa daya ingat manusia rentan sekali untuk mengalami fragmentasi, terpecah belah, dan rentan untuk juga mengalami distorsi, belok kanan, belok kiri. Nah, dengan adanya rekonstruksi di TKP, apalagi kemudian dikonfrontasi dengan sesama tersangka atau dengan saksi-saksi lain, maka diharapkan ini akan bisa mengoreksi atau mungkin juga mengkonfirmasi ingatan-ingatan yang sudah disampaikan pada saat penyusunan BAP. Meskipun dalam rekonstruksi besok tidak menyinggung soal motif sama sekali, karena ini kan proses dalam tanda kutip ya, eksekusinya. Saya berulang kali diskusikan di kompas.com bahwa masyarakat bergairah bicara tentang motif karena barangkali terpengaruh oleh film Hollywood ya. Psikologi juga sangat terobsesi dengan pertanyaan tentang mengapa gitu. Tetapi sesungguhnya motif tidak terlalu bermanfaat betul. Dalam pengertian berlanjut ataupun berhentinya proses hukum sama sekali tidak ditentukan apakah motif itu terungkap atau tidak terungkap. Jadi yang penting adalah perilakunya. Misalnya kalau 340, kata kuncinya adalah bagaimana otoritas hukum bisa membuktikan perencanaannya. Atas apapun motifnya, tapi berencananya itu yang harus bisa dibuktikan, diyakinkan kepada majelis hakim. Oke, jadi bahwa siapa yang dilecehkan kepada siapa itu tidak penting lagi sekarang karena proses perilakunya yang kemudian akan diajukan ke pengadilan. Saya memilih untuk berpegang pada keputusan Polri yang sudah meng-SP3-kan laporan PC tentang dugaan pelecehan seksual. Jadi sekarang hanya ada satu persoalan, yaitu tentang pembunuhan berencana. Baik, jelas sekali. Aspek itulah harus kita dalami. Baik, jadi pembunuhan berencana, fokus di sana. Soal ada pelecehan, siapa melecehkan siapa, itu tidak lagi menjadi penting karena ada proses pembunuhan berencana yang dilakukan dan itu akan dibuktikan dan diputuskan di pengadilan. Itu yang kemudian tidak boleh salah dalam dakwaan. Begitu ya, Bung? Mas Aiman. Baik. Kemudian pada kata berencananya itu, yaitu target, insentif, resiko, dan sumber daya. Target, resiko, sumber daya, dan insentif. Insentif itu yang dari sudut pandang psikologi forensik harus bisa dibuktikan bahwa suatu perbuatan dalam ini pembunuhan berencana adalah sungguh-sungguh terjadi kalau baik itu mastermind maupun pelaku, maksudnya eksekutor, tahu persis tentang 4 hal tersebut. Adanya target, adanya insentif, adanya instrumen yang akan dipakai, dan adanya resiko yang harus mereka hindari. Oke, kalau target jelas siapa yang mau dibunuh, begitu ya? Target harus jelas siapa orangnya, tidak boleh meleset, tidak boleh gagal operasinya. Jadi kalau misalnya target memang sejak awal ingin dihabisi, maka sudah jelas target betul-betul akhirnya harus dihabisi. Itu target. Kalau insentif adalah manfaat. Nah kalau manfaat memang ini bicara tentang semata-mata melampiaskan amarah atau tujuannya instrumental, misalnya untuk menutupi kejahatan lain. Instrumen harus dipastikan tersedia sesuai dengan misi kejahatannya. Kalau misinya adalah untuk menghabisi nyawa orang, tentu tidak tepat menggunakan jarum pentul gitu ya, tapi harus menggunakan misalnya senjata api. Sementara resiko, pelaku kejahatan semakin dia profesional, pasti dia akan semakin memperhitungkan resiko. Dia harus membangun alibi, dia harus menyusun skenario, dia harus menggunakan barang bukti, dan seterusnya. Baik. Jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bung Reza Indragiri Amril, psikolog forensik. Terima kasih telah memberikan informasi yang komprehensif di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bung Reza, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.